Salam untuk Pak Robert, saya Tandri Sunjaya dari kelas 11 IPS 2, absen 33. Kali ini saya akan membahas strategi pemerintahan kolonial Belanda dalam mengatasi penyakit menular yang pernah menyerang Indonesia di zaman dulu, dan juga membahas strategi pemerintahan Indonesia dalam mengatasi coronavirus COVID-19 ini. Jadi penyakit yang akan saya bahas adalah pes. Jadi kala itu pes melanda Pulau Jawa pada tahun 1911. Pemerintah kolonial melalui Dinas Pemberantasan Pes mengeluarkan larangan menjenguk orang sakit. Diwajibkan lapor jika ada anggota keluarganya yang sakit. Desa yang terjangkit pes diisolasi. Barak isolasi juga dibangun tak jauh dari desa. Lalu secara rutin dokter mengontrol tiap barak dan memantau kondisi desa yang terjangkit penyakit ini. Jadi selain berpijak pada karantina, ada kebijakan yang diambil berdasarkan aturan yang dimuat di Stadsblad van Nederlands Inj nomor 277 tahun 1911 tentang pemberian wewenang kepada pejabat pemerintah untuk melakukan karantina pada daerah yang terkena wabah pes ini. Aturan ini menegaskan orang-orang dilarang keluar masuk daerah terjangkit dan akan mendapat sanksi pidana bila melanggar. Begitupun jemaah haji yang kembali dari Mekah, mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial sebelum diketahui bahwa pes berasal dari kutu tikus yang tak sengaja terangkut bersama impor beras. Karena sebelumnya rumor awal menyebut bahwa wabah itu berasal dari kapal-kapal haji. Jadi sebelum tahun 1915, rumah yang terkena pes akan dilakukan disinfeksi. Lalu cara tersebut kemudian diganti dengan memprioritaskan perbaikan bentuk rumah anti tikus. Dinding anyaman bambu diganti dengan bata, yang bambu diganti dengan kayu agar tak ada lagi tempat untuk tikus membuat sarang. Ke coronavirus, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah siap untuk menghadapi kasus COVID-19 ini. Bahkan sudah mempersiapkan langkah ini sejak awal kasus corona tengah menyebar. Salah satu persiapan yang dilakukan antara lain menyediakan 100 rumah sakit yang dilengkapi dengan ruang isolasi dengan standar isolasi yang baik serta peralatan yang memadai dan berstandar internasional. Negara juga menjaga hingga 135 pintu masuk darat, laut, serta udara dengan ketat. Dalam penerapannya memang tidaklah mudah, namun pemerintah selalu berusaha. Pemerintah juga membentuk tim gabungan TNI Polri yang siap membantu penanganan di lapangan. Pemerintah merincikan jika telah menjalankan prosedur antisipasi sesuai standar WHO. Pemerintah juga menyiapkan alat medis hingga ruang isolasi, meliburkan sekolah hingga penjagaan pintu masuk wilayah-wilayah juga daerah-daerah. Nah, di sisi lain, para masyarakat juga sangat penting, mengingat antisipasi secara mandiri ini sangatlah diperlukan. Dan video dari saya, terima kasih.